bilang, memangnya dia bakar apa? Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Yang dia tanyakan ke saya kan. Ini yang menjadi tanda tanya. Dia bilang, dia itu bakar seperti... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman petani walet dimanapun kalian berada, semoga sukses selalu dan diberi kesehatan. Ya, kesehatan lah yang lebih penting ya. Untuk apa sukses kalau udah sehat kan? Jadi intinya kesehatan lebih penting dari segalanya. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut pada apa yang ada pada thumbnail ya, yang ada pada thumbnail mungkin teman-teman sudah baca, teman-teman mengklik video ini. Sebelum kita bahas tentang itu, saya mau memperkenalkan teman-teman itu dua dupa walet, yaitu dupa walet candu walet Solo ya, dupa walet dengan aroma candu walet Solo dan dupa walet Jaya Tama. Nih, ini ada dua dupa walet. Namun di video kali ini kita tidak akan membahas ini atau kita tidak akan nge-review ini. Nanti kita review di video berikutnya aja lah. Saya mau sedikit nyeritain ke teman-teman ya tentang apa yang terjadi sama gedung teman saya yang kemarin sempat dia ceritakan ke saya dan sesuai pada thumbnailnya ya. Nah teman-teman, itu terjadi beberapa hari yang lalu ya. Gedung teman saya ini dicurigai disantet. Serius. Disantet, diguna-guna, atau kalau orang Sulawesi bilang itu didoti. Sulawesi Tengah bilang didoti. Ya saya tidak usah nyebutkan siapa namanya dan mudah-mudahan dia nonton, pasti dia akan ngerasa juga ya. Dan untuk yang menontonnya atau untuk orang-orang yang melakukan hal tersebut mudah-mudahan sadar ya. Jadi ceritanya begini, awalnya gini teman-teman, saya itu keluar lagi bawa mobil ya. Saya keluar lagi bawa mobil, ada urusan di luar kan, ada kepentingan di luar. Tiba-tiba teman saya ini nelpon. Kebetulan gedungnya ini gedung walet peninggalan orang tuanya, dia perempuan ya. Dia perempuan, dia tidak tahu banyak hal tentang gedung walet, dia hanya sekedar sharing dengan saya, bertanya-tanya. Dia nelpon saya, Pak Taufik di mana? Saya bilang saya lagi ada di jalan mau keluar ada urusan kan. Dia bilang, Pak Taufik bisa bicara kita sebentar enggak? Saya ada kepentingan, ada hal yang saya mau tanyain, kata dia gitu. Terus saya tanya, soal apa bro? Nah disitulah dia mulai curhat. Nah, dia bilang, Pak Taufik, berbahaya enggak kalau ada orang-orang yang membakar sesuatu di samping gedung kita? Terus saya jawab, selama yang dia bakar itu atau pembakarannya itu enggak lama, asapnya juga enggak banyak, saya rasa enggak bermasalah sih. Karena gedung saya juga lalu pernah terjadi istilahnya ada pesta. Ya, namanya kita kalau pesta di kampung kan pasti masak apa segala macam, tentunya banyak asap ya, dan burungnya fine-fine saja, aman-aman saja juga. Nah saya bilang itu enggak masalah sih selama enggak berkelanjutan. Terus saya bilang memangnya kenapa? Katanya gitu. Terus dia bilang masalahnya ada hal-hal yang melenceng kata dia. Situ saya penasaran kan maksudnya melenceng seperti apa. Dia bilang ada orang yang secara sengaja yaitu membakar sesuatu di samping gedung saya. Nah, saya tanya itu lokasi dia enggak? Kalau itu lokasi dia, kamu udah bisa larang. Lokasi dia terserah dia mau ngapain kan? Saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, tidak Pak Taufik, ini lokasi saya, rumahnya jauh dari saya. Dan dia kalaupun mau bakar sampah, nggak mungkin dia bakar sampah itu ke samping gedung walet saya. Ya, terus saya bilang, memangnya dia bakar apa? Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Yang dia tanyakan ke saya kan. Ini yang menjadi tanda tanya. Dia bilang, dia itu bakar seperti sesajian gitu, sesajen lah anggaplah. Yang dia bakar itu udang, siput-siput, rambut dan lain sebagainya lah. Dia bakar itu. Dia bakar di samping gedung teman saya. Itu sudah dilakukan berhari-hari. Itu sudah dilakukan berhari-hari. Awalnya sih dia hanya dengar cerita dari tetangga-tetangganya saja kan. Dia bilang tetangga-tetangganya bilang ke dia bahwa ada orang yang melakukan pembakaran di situ dan dicurigai dia itu bakar sesuatu karena
tidak seharusnya atau tidak seperti biasanya orang yang bukan wilayahnya atau bukan lokasinya, bukan rumahnya kok dia bakar sampah di situ kan. Jadi dia bukan bakar sampah, ada yang dia bakar di situ. Dia khawatirkan bahwa jangan nanti apa yang dia bakar ini akan menimbulkan hal-hal negatif pada gedung dia. Dia khawatirnya gitu. Makanya dia nanya ke saya, Pak Taufik, apakah yang dia bakar ini udang-udang, siput, rambut dan ayam apa segala macam itu yang busuk-busuk itu dia bakar itu di samping gedung teman saya ini. Apakah itu mengganggu produktivitas gedung saya atau tidak? Nah, ya kan? Saya bilang jangan-jangan ada inilah, kita coba berpikir positif ya kan. Tapi pas dia bilang tidak. Setelah saya tanya-tanya, maksudnya setelah dia bilang banyak orang yang sudah lapor ke saya, sudah banyak orang yang lapor ke dia, dan akhirnya pada suatu hari, suatu malam dia keluar, ya kan, dia keluar mau pergi ke ada suatu acara ya bareng keluarganya. Tiba-tiba orang ini tadi kedapatan langsung, bro. Keciduk dia sementara membakar sesuatu di samping gedungnya. Dia sementara membakar sesuatu. Nah, teman saya ini mendekati dia datang, kamu ngapain di gedung saya, samping gedung saya? Dia nggak jawab A, B, C, D, pokoknya dia nggak bicara. Dia langsung starter motor, dia kabur. Dia langsung starter motor, dia kabur. Motif kan? Motif. Saya tanya apa yang dia bakar. Nah yang dia bakar itu tadi pas dilihat ada udang apa segala macam ya. Ya maksudnya kata dia itu bukan hal-hal yang lazim nggak dibakar di situ kan. Terus parahnya lagi yang bakar ini perempuan. Bakar ini perempuan. Jadi ya saya juga bingung juga ya, apakah ini ada motif atau apa. Cuman saya bilang ke dia, insya Allah dia itu sekali gimana ya, pokoknya intinya gini, kata-kata saya ke teman saya itu gini, apapun yang terjadi saat kamu berkecimpung di dunia walet atau kamu bermain di walet, itu jangan pernah berpikiran negatif. Jangan pernah kamu suuzon, teruslah berhusnuzon, berprasangka baik. Jangan kau berprasangka buruk, karena bisa jadi bukan apa yang dia bakar ini tadi yang akan membuat gedungmu itu bermasalah, tapi lantaran kamu punya kepribadian, kamu punya suuzon yang ada dalam dirimu itu yang akan membuat gedungmu tidak berhasil. Jadi yang perlu kamu lakukan sekarang adalah tawakal saja dan berserah diri sama Allah, berdoa semoga tidak terjadi apa-apa. Kamu jangan main hakim sendiri juga, kata saya kan. Ya, sekalipun itu hal-hal negatif, apalagi ini terjadi di perkampungan ya, otomatis tidak lepas lah dari magic dan dunia hitamnya ya. Kita itu tidak terlepas lah. Cuman saya bilang sama dia, intinya kalau main di walet kamu jangan husnuzon, sekalipun itu kamu tahu hal negatif, kamu berdoa saja yang terbaik. Jangan kamu main pukul ya, intinya jangan kayak gitu, jangan main hakim sendiri, tetap berdoa saja ya, berdoa yang terbaik untuk gedung kamu, lakukan hal-hal yang terbaik untuk gedung kamu nggak usah mikirin hal-hal negatif, karena satu hal yang pasti, main di walet itu Allah yang akan memberikan rezeki ke kita ya, Tuhan yang akan mengaturnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan orang mau nyantet kita, mau istilahnya mau doti atau apa, semua itu urusan belakangan lah. Selama kita minta perlindungan sama Allah, insya Allah dia akan memberi kita perlindungan, bro. Jadi santai saja, biarkan saja orang berbuat hal buruk ke kita, nggak usah terlalu diambil pusing. Cuman satu hal yang paling penting, kita itu harus jaga diri juga kan, kita dekatkan terus sama Allah. Yang paling penting jangan ambil keputusan sendiri yang membuat diri kita yang akan dirugikan. Intinya meskipun dia bakar apa segala macam di situ, itu tidak akan mempengaruhi gedungmu, bro. Ya, cuman kamu harus larang, jangan kamu bakar-bakar lagi di samping gedung saya. Nah, ya kan, kamu harus larang karena akan mengganggu juga. Yang penting kamu larang, jangan kamu pukul, intinya. Terus kalau kamu ragu bahwa nanti akan terjadi sesuatu pada gedungmu hanya lantaran magis dan segala macamnya, atau lantaran kamu takut dengan ilmu hitam yang akan orang terapkan ini pada gedungmu, saya sarankan lebih baik gedungmu itu kau siram dengan air garam ya. Ini tergantung kepercayaan masing-masing sih. Kalau saya sih percaya, insya Allah. Jadi air garam, maksudnya air laut
air laut kamu ambil, terus kamu bacakan ayat kursi, Anas, ya, terus kamu siram kelilingin gedungmu, ya. Siram kelilingin gedungmu dengan dengan niat meminta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada niat lain. Jangan pernah berniat hal-hal lain. Jangan beranggapan bahwa nanti ini yang akan mensukseskan atau ini yang melindungi kita. Bukan. Ini bukan melindungi kita. Ini bagian dari ikhtiar kita. Setelah kita berikhtiar, kemudian kita bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sesimpel itu saja. Jadi kalau terjadi hal-hal seperti teman saya itu ke teman-teman lain, jangan gegabah, jangan main hakim sendiri, jangan main pukul-pukul. Insya Allah hal-hal kayak begitu itu akan dijauhkan selama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi santai saja bro, santai saja. Ilmu-ilmu hitam itu tidak akan mempengaruhi gedung walidmu bro, tidak akan mempengaruhi. Jadi insya Allah yang penting kamu berserah diri, kamu berhusnuzon, jangan bersuuzon ya. Kalau kamu kedapatan, maksud saya kalau kamu dapati orang-orang yang ingin berniat buruk, ingin pasang-pasang ilmu hitam ke gedungmu, ya lebih baik kamu larang aja, jangan kamu pukul, larang. Terus kamu berserah diri kepada Allah, berdoa, doakan yang terbaik untuknya. Semoga gedung kita berhasil dan dijauhkan dari hal-hal seperti itu teman-teman ya. Di video kali ini saya cuma sekedar sharing saja ke teman-teman. Saya cuma mau sampaikan jangan gegabah dalam menghadapi persoalan. Jangan main pukul-pukul sendiri juga ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.